Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Richa Setiani, Tiara Marisa, Muhammad Revianza, dan Olivia Francisca. Kami dari kelas 05 SMJ 003 di Universitas Pamulang. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang perhitungan pajak penjualan atas barang mewah. Kalau gitu langsung aja kita simak penjelasannya. Jadi apa itu PPNBM? PPNBM itu adalah pajak pengenaan atas barang mewah yang kita miliki. Jadi setiap kalian yang memiliki barang mewah, contohnya seperti mobil sport, motor moge, barang-barang branded lainnya, yang dimana tidak bisa dimiliki oleh semua orang gitu. Jadi akan ada biaya lebihnya. Oh ya, untuk PPNBM ini hanya dikenakan satu kali ya, beda dengan PPN. Kalau PPN kita akan dikenakan rutin setiap tahunnya, tapi kalau untuk PPNBM hanya satu kali, di mana ketika kalian menerima barang tersebut. Berdasarkan pasal 8 UU nomor 42 tahun 2009, untuk PPN ini beragam ya tarifnya, mulai dari 10% hingga 200%. Untuk PPNBM ini sifatnya itu langsung dibayarkan ya, jadi tidak bisa dikredit teman-teman. Jadi nggak bisa yang dimana barangnya dulu nih terus pajaknya nanti, itu nggak bisa ya. Selanjutnya yang kita bahas adalah tarif PPNBM, di mana pengenaan tarif barang kena pajak barang mewah ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu yang pertama ada tarif 10% yang terdiri dari kendaraan umum kategori tertentu, yaitu alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Lalu yang kedua ada tarif 20%, yaitu di mana kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor. Lalu yang ketiga ada tarif 25%, yang terdiri dari kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya kombi, pick up, dan minibus. Lalu yang keempat ada tarif 35%, yang terdiri dari minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Dalam tarif PPNBM ini paling rendah adalah 0% dan paling tinggi adalah 200%, tergantung dari jenis barangnya. Namun ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah ini dikenakan pajak dengan tarif 0%. Dalam perhitungan tarif PPNBM ini terdapat rumus, yaitu PPNBM sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak, di mana dasar pengenaan pajak atas barang mewah ini meliputi pertama penyerahan dalam negeri DPP sama dengan harga jual, yang kedua ada dalam hal impor, yaitu DPP sama dengan nilai impor, yang ketiga ada dasar pengenaan pajak yang meliputi pertama harga jual, dua nilai pergantian, yang ketiga nilai impor, keempat nilai ekspor, dan kelima nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kelanjutannya yaitu batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong barang mewah. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentunya. Pada umumnya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan statusnya. Apabila dikonsumsi, dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman alkohol. Lalu ada pengertian pengusaha kena pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, pengusaha kena pajak adalah penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN-nya. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan putusan Menteri Keuangan. Yang termasuk pengusaha kena pajak yaitu pabrik atau produsen. Yang kedua itu ada importer. Yang ketiganya itu ada pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir. Yang keempat itu ada agen utama dan penyalur utama, pabrikan atau importir. Bukan pengusaha kena pajak. Tanggal 29 Desember 2003, pengusaha kecil sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran atau penerimaan bruto tidak lebih dari 600 juta rupiah. Yang kedua, pengusaha kecil yang telah melampaui batasan tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak paling lambat akhir bulan setelah bulan terlampauinya batasan tersebut. Yang ketiga, apabila batasan waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir di atas dilampaui, maka saat pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak adalah awal bulan berikutnya. Dan yang keempat,
Dalam hal pengukuhan pengusaha kecil secara jabatan, maka saat pengukuhan tetap mengacu pada ketentuan butir di atas. Yang kelima, kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang oleh pengusaha kecil yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.